Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-imam Bukhari rahimahullah fi kitab sahih al-Bukhari fi kitab al-fitan. Babul qawli nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasani bin Ali, inna bani hadha la sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn minal muslimin. An harmalatal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Al-ikhwati fillah, alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari setelah Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini dan kitab-kitab lainnya. Kita telah sampai kepada Kitabul Fitan, kitab yang membahas tentang munculnya beragam fitnah. Maksudnya fitnah adalah musibah, bencana, pertumpahan darah, perpecahan antara kaum muslimin. Kita sampai kepada bab yang ke-21. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasan. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan. Maksudnya Al-Hasan bin Ali. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat. Kemudian muncul Hasan yang kala itu masih kecil. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kedatangan Al-Hasan bin Ali yang ketika itu masih kecil, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, inna ibni hadza la sayyidun. Sungguh putraku ini adalah sayyid, pemimpin. Wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Semoga saja Allah mendamaikan dengan sebab dia dua kubu besar daripada kaum muslimin. Itu ketika Ali bin Hasan masih kecil. Dan ini doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-40 Hijriah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim atau Muljam, seorang tokoh Khawarij. Ketika itu kaum muslimin membaiat putranya Ali Al-Hasan menjadi khalifah, sementara negeri Syam masih tetap dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahumullahu ajma'in. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, berkata Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah, telah berbicara memberitakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, dia berkata Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami. Qala haddatsana Israil, telah menceritakan kepada kami Israil Abu Musa, wa laqituhu bil Kufah, ketika aku menjumpainya di Kufah. Kata Sufyan, wa jaa ila ibn Shuburmah, dia datang menemui Ibnu Shuburmah. Faqala, dia berkata, adkhilni ala Isa fa'idhuhu, biarkan saya masuk menemui Isa, saya ingin memberikan kepadanya nasihat.
Faka'anna bana Syubrumata khafa alaih falam yaf'al. Tapi Ibnu Syubrumah khawatir. Ya, Ibnu Syubrumah ini adalah Abdullah yang pernah menjabat sebagai qadhi di Kufah pada masa Abu Ja'far Mansur. Ibnu Syubrumah khawatir terhadap Sufyan. Falam yaf'al, maka tidak dia izinkan. Qala, maka berkatalah Sufyan, haddatsana Al-Hasan, berkata kepada kami Al-Hasan, yaitu Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan Al-Basri berkata kepada kami Al-Hasan Al-Basri, lamma sara Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ila Muawiyah, ya, selepas Ali wafat diangkat putranya Al-Hasan. Tatkala Hasan berjalan dengan pasukannya menuju Syam untuk menundukkan Muawiyah bil kataibi, membawa pasukan yang begitu banyak. Qala Amr ibn al-As, berkatalah Amr bin As yang kali itu menjadi panglima dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Li Muawiyah, berkatalah Amr bin As kepada Muawiyah, ara katibatan la tuwalli, aku melihat ada pasukan yang begitu besar yang tak akan mungkin mereka pulang hatta tudbira ukhraha, ya, sampai tudbira ukhraha, ya, tak akan kulihat ada pasukan yang begitu besar mereka pulang sampai mereka itu akan menghabisi musuh-musuh mereka. Ya, qala Muawiyah, artinya jumlah pasukan yang begitu besar, pasukan ini tak akan mungkin pulang kecuali akan menghabisi musuh-musuhnya. Kalaupun andai kata masing-masing habis, akan terjadi korban yang begitu banyak antara kedua belah pihak. Dalam beberapa riwayat dikatakan amthal jibal, pasukan yang dia bawa begitu banyaknya bagaikan gunung. Gunung adalah yakni begitu besarnya, dan gunung itu tak akan terlihat sepenuhnya ke belakang karena besarnya dia, hanya dapat dilihat bagian depannya. Begitu juga dengan pasukan Al-Hasan, begitu banyaknya sehingga tak terlihat di belakang, atau hanya merupakan perumpamaan yang begitu banyak. Ya, banyaknya pasukan tersebut bagaikan gunung yang begitu besar. Kemudian qala Muawiyah, berkatalah Muawiyah kepada Amr bin As, man li dhararil muslimin, kalau andai kata terjadi perpecahan kembali, peperangan kembali, pasukan ini berhadapan saling membunuh, akan terjadi korban yang banyak dari kedua belah pihak. Kata Muawiyah, man li dhararil muslimin, siapa kelak akan menjadi pengayom yang melindungi kaum muslimin? Siapa kelak yang akan menjadi pelindung bagi janda-janda, menjadi pelindung bagi anak-anak yatim? Tak ada kenikmatan setelah, ya, korban ini semuanya bermatian. Faqala ana, maka berkatalah Amr bin As, saya yang akan menyelesaikan urusan ini. Faqala Abdullah bin Amir wa Abdurrahman bin Samurah, nalqahu fanaqulu lahu sulh. Berkata kala itu Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah, kita akan minta kepada Al-Hasan untuk berdamai saja, gencatan senjata. Qala Al-Hasanu, berkata Al-Hasan Basri, walaqad sami'tu Abu Bakrin qala, Abu Bakr taqala, aku pernah mendengar Abu Bakr berkata, bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, tatkala Nabi sedang berpidato, ja Al-Hasan, berkata Al-Hasan, faqala an-nabiyyu, berkata Nabi SAW, inna ibni hadha sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, wala allaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin,
Semoga saja Allah menjadikan dia menjadi penyebab diperbaikinya keadaan kedua ya kelompok besar daripada kaum muslimin, berdamainya kedua kelompok besar dari kaum muslimin. Maka akhirnya Muawiyah mengirim utusan-utusannya kepada Hasan. Al-Hasan bin Ali mengajak untuk berdamai. Ya, maka Al-Hasan menyebutkan syarat-syaratnya kalau mau berdamai. Al-Hasan menyebutkan bahwasanya dia membawa pasukan yang banyak. Pasukan-pasukan ini ya sebagian daripada ahlu baiti Rasulullah. Ya, mereka telah terbiasa menjadi pemimpin. Mereka tak akan rela meninggalkan Ali kecuali andai kata mereka diberikan berbagai macam ragam harta benda yang buat mereka rela untuk meninggalkan perkara ini. Kata Muawiyah, apapun yang kau syaratkan, apapun yang kau minta, aku akan berikan untuk mencapai perdamaian ini. Akhirnya berdamailah kaum muslimin. Akhirnya Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela kepada Muawiyah. Ketika mereka bertemu, berkata Muawiyah kepada Al-Hasan, naiklah ke atas mimbar, berbicaralah. Maka naiklah Muawiyah ke atas mimbar, naiklah Al-Hasan ke atas mimbar, kemudian dia berkata, amma ba'du fa inna akyasal kaisi at-tuqa. Sesungguhnya sesuatu yang paling cerdik adalah ketakwaan. Sesuatu yang paling beruntung adalah takwa. Wa inna a'jazal ajzi al-fujur. Sesungguhnya perkara yang paling lemah, perkara yang paling buruk adalah pengkhianatan. Ala wa inna hadzal amra alladhi ikhtalaftu fihi ana wa Muawiyah haqqun limri'in. Sesungguhnya perkara yang berselisih aku padanya dengan Muawiyah adalah merupakan hak seseorang. Kana ahaqqu bihi minni. Andai kata dia adalah orang lebih berhak padaku, maka kuserahkan kepadanya. Au haqqun li, andai memang ini merupakan hakku, taraktuhu, aku akan tinggalkan hakku ini li iradati islahil mu'minin, dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin, wa haqqani dimaihim, agar tidak tertumpah darah-darah mereka. Kata Hasan, sekiranya memang perkara yang kami perselisihkan ini hak Muawiyah, aku serahkan kepadanya. Dia kata memang ini hakku, aku tinggalkan untuknya, demi menjaga persatuan kaum muslimin dan demi menjaga tidak tertumpahnya darah kaum muslimin. Wa in adri, kemudian dia bacakan ayat wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin. Siapa yang tahu, boleh jadi ini merupakan ujian bagi kalian dan kenikmatan sampai masa waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beristighfar, kemudian dia pun turun dari mimbar. Maka jemaah sekalian, dengan diserahkannya Al-Hasan bin Ali ini jabatan kekuasaan kekhalifahan kepada Muawiyah, bersatu padulah kaum muslimin. Sehingga pada tahun itu, pada tahun ke-40 Hijriah itu disebutlah dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya terjadi perselisihan antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Utsman, sehingga diangkatlah Ali. Ya, kemudian terjadi perselisihan antara sebagian sahabat karena ijtihad yang berbeda, sehingga pecahlah perang Jamal, kemudian pecahlah perang Siffin, muncullah perdamaian. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib ingin kembali menaklukkan negeri Syam, tapi Ali disibukkan dengan memerangi kaum Khawarij. Sejak tahun 38 Hijriah, tahun 39 Hijriah, Ali ingin kembali memerangi Muawiyah agar tunduk kepada Ali, tapi Muawiyah memiliki pasukan yang besar yang setia kepadanya, dan Ali memiliki pasukan yang tak setia. Pada tahun ke-40 Hijriah, ketika Ali ingin kembali menjalankan niatnya, dia pun akhirnya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Diangkatlah putranya Al-Hasan menjadi khalifah oleh kaum muslimin. Ya,
setengah tahun dia menjabat sebagai khalifah, maka dia serahkanlah kekuasaannya demi mencapai persatuan kaum muslimin. Maka apa yang dikatakan Nabi pun terwujud. Maka jadilah Hasan yang menyatukan dua kubu kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua kubu kaum muslimin ini masih tetap Islam. Bukan sebagaimana diklaim kaum Khawarij, mereka semuanya kafir. Kenapa Khawarij memerangi seluruh orang-orang selain dari mereka? Khawarij memerangi Muawiyah dan bala tentaranya di Syam. Khawarij memerangi Ali dan bala tentaranya. Khawarij memerangi Ammar bin As dan bala tentaranya. Sepakat untuk membunuh tiga tokoh ini. Jawabannya karena mereka menganggap semuanya telah kafir. Sementara Nabi mengatakan, semoga Allah menamaikan antara dua kubu besar daripada kaum muslimin ini dengan putraku ini. Menunjukkan mereka masih tetap Islam. Menunjukkan peperangan antara kaum muslimin tidak membuat mereka keluar daripada Islam. Menunjukkan bahwasanya berperang tersebut, membunuh adalah merupakan dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan orang daripada Islam. Adapun pembunuhan yang terjadi, peperangan antara sahabat dengan sebab ijtihad, dengan sebab provokator yang senantiasa ingin terjadi kerusuhan. Sebagaimana kita ketahui, yang paling besar perannya membuat peperangan adalah kelompok Abdullah bin Saba. Tiap kali kaum muslimin mau berdamai, mereka yang membuat kekacauan. Sehingga akhirnya peperangan kembali bergejolak. Dianggap setiap kelompok berkhianat, padahal mereka yang punya kerja membunuhi kedua pasukan. Tafadhal Ustaz. An Harmalata maula Usamata qala arsalani Usamatu ila Aliyin wa qala innahu sayas'aluka al-an fayaqul ma khallafa sahibaka faqul lah yaqulu laka law kunta fi shidikil asadi la ahbabtu an akuna ma'aka fih walakinna hadza amrun lam arahu falam yu'tini syai'a fazahabtu ila Hasanin wa Husainin wa bani Ja'farin fa'awqaru ila rahilati fa'awqaru li rahilati. Naam. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, an Harmalata maula Usamah, dari Harmalah budaknya Usamah yang dibebaskan. Asalnya budak dibebaskan, namanya maula. Harmalah maulanya Usamah. Faqala, dia berkata, arsalani Usamatu ila Ali. Usamah mengutusku untuk menjumpai Ali. Maksudnya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah merupakan kerabat, ya, tidak kerabat Nabi tapi begitu melekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya Zaid adalah anak angkat Nabi. Dan Rasulullah pernah mengatakan tentang Zaid, dia adalah kecintaan Nabi. Dan Usamah adalah anak daripada kecintaan Nabi. Hibbi Rasulillah. Gelar Usamah hibbi Rasulillah. Anak kesayangan daripada anak kesayangan Rasulullah SAW. Dan Usamah begitu dekat dengan Nabi. Pernah terjadi seorang perempuan Quraisy dari Bani Makhzum yang ingin dipotong tangannya karena mencuri. Maka datanglah pemimpin Quraisy yang merayu Usamah untuk meminta kepada Nabi agar tidak dijalankan hal tersebut. Ini menunjukkan kedekatan Usamah dengan Nabi. Dan Nabi senantiasa membawa Usamah dan Abdullah bin Ja'far, ya, bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi Usamah mengirim budaknya yang telah dibebaskan namanya Harmalah menemui Ali. Wa qala,
Berkata Usama kepada budaknya Harmalah, sayas'aluka, innahu sayas'aluka al-an. Pasti engkau akan ditagihnya nanti. Dia akan bertanya kepadamu. Fayaqulu ma khallafa sahibak. Dia pasti akan bertanya kepadamu, apa yang membuat sahabatmu, maksudnya tuanmu ini, maksudnya Usama ini, meninggalkan sahabatnya, maksudnya Ali dirinya. Maksudnya mengapa Usama tidak ikut dengan Ali dalam peperangan Ali bin Abi Thalib, dalam memerangi kaum muslimin, dalam peristiwa Siffin, dalam peristiwa Jamal, perang Jamal, perang Siffin. Perang Jamal ada perangan antara Ali dan rombongan rombongan Zubair, Talha dan Aisyah. Perang Siffin adalah perangan antara Ali dan Muawiyah dalam tempat bernama Siffin. Adapun Usama ini keyakinannya bahwasanya peperangan antara kaum muslimin tak layak dia ikut padanya, maka dia tidak mengikuti keinginan Ali untuk mendukungnya. Maka dia katakan kepada budaknya Harmalah, pasti dia akan tanya kepadamu, apa sebab Usama tak ikut bersamaku, membelaku, membantuku. Padahal Usama adalah kerabat yakni orang yang dianggap kerabat Nabi SAW, yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Ali, karena Ali adalah kerabat Nabi SAW. Seharusnya ya Usama membantu Ali, bersama Ali, karena dia adalah orang terdekat Nabi dan Ali adalah orang terdekat dengan Nabi yang mereka hidup serumah. Ali bersama Nabi SAW. Ya, dan Zaid bersama Nabi SAW. Dan Usama senantiasa bersama Nabi SAW. Faqul lahu, kalau dia bertanya kepadamu tentang aku, mengapa aku tak ikut dengan dia, katakan kepadanya, yaqulu laka, tuanku berkata kepadamu, lau kunta fi sidqil asadi, katakan kepada Ali, tuanku berkata, sekiranya engkau wahai Ali berada dalam mulut harimau atau mulut singa, menunjukkan kondisi yang begitu dahsyat, kondisi di mana seorang menyerah dalam mulut singa, dalam yakni cengkraman singa dalam mulutnya, artinya akan mati karena payah lepas daripada mulut singa. Sekiranya engkau, katakan kepada Ali, wahai Ali, tuanku berkata, sekiranya engkau wahai Ali berada dalam mulut singa, la ahbabtu an akuna ma'aka fihi, sungguh hakikatnya aku ingin bersamamu dalam mulut singa tersebut bersama-sama, berusaha untuk membelamu. Andai kata engkau mati, matilah aku. Artinya aku tak akan tinggalkan engkau. Sekiranya engkau harus aku bela ketika engkau ada dalam mulut singa, harus ku berusaha untuk menyelamatkanmu, akan ku selamatkan dirimu meski aku harus mati. Ya. Walakin hadza amrun lam arahu. Tapi perkaranya adalah apa yang kau tuntut ini dariku, perkara yang tidak aku setuju. Aku tak sependapat dalam bab ini. Sebagaimana kita ketahui dalam perselisihan antara sahabat-sahabat Nabi, ada yang pro ke Ali, ada yang pro kepada ya Muawiyah, ada yang pro kepada Talha, Zubair. Ya, dan ada sebagian sahabat yang mereka tidak ikut kemanapun. Mereka tidak ikut dalam peperangan, dan ini kebanyakan sahabat. Di antaranya Usama, di antaranya Abu Bakrah, di antaranya Abdullah bin Umar, di antaranya Anas bin Malik, di antaranya Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat lainnya. Karena mereka memahami hadis-hadis tidak ikut dalam fitnah antara kaum muslimin jika terjadi antara mereka peperangan. Ya, yang tak jelas di mana ada kebenaran. Ya, yang dikhawatirkan peperangan tersebut terjadi karena perebutan kekuasaan. Karena itulah mereka menghindari fitnah. Di antaranya adalah Usama. Katakan kepada Ali, inilah uzurku. Falam yu'tini syai'an. Maka Ali tidak memberikan apapun untukku daripada harta-harta.
Karena Ali melihat dia tidak ikut bersama pasukan Ali, tak ada baginya hak untuk mendapatkan bagian daripada harta-harta yang didapatkan dalam peperangan dari musuh-musuhnya, maka Ali tak memberikan untuknya apapun juga. Fadhahabtu ila Hasan, aku pun pergi berangkat menemui Hasan. Wa Husain, datang menemui Husain anak Ali, Hasan dan Husain. Wa ibni Ja'far, aku juga datang kepada Ibnu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Ini adalah kerabat Nabi yang senantiasa bermain bersama Usama, mereka sebaya. Tatkala Ali tidak memberikan baginya apapun, maka mereka ini Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far, fa'awqaru li rahilati. Mereka penuhilah untaku dengan berbagai macam hadiah-hadiah, berupa pakaian dan lain-lainnya, sehingga penuh tungganganku, untaku semuanya penuh. Tatkala mereka mengetahui Ali tidak memberikan baginya apapun juga, maka mereka berikan kepada Usamah dari harta-harta mereka. Dan kita melihat di sini Ali menghormati ijtihadnya Usama. Ali tidak mencela setelah Usama mengatakan ini masalahnya urusan ijtihad. Saya tak melihat apa yang kau lihat. Ali tidak memeranginya, tidak menghukumnya. Adapun Ali tak memberikan kepadanya harta-harta sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama-ulama, karena itu harta tak ada hak padanya untuk Usama karena tidak ikut dengan Ali bin Abi Thalib. Naam, tafadhal. Babun idza qala inda qaumin syai'an thumma kharaja faqala bi khilafihi. An-Nafi' qala lamma khala'a ahlul madinati Yazid bin Muawiyah jama'a ibn Umar hashamahu wa waladahu faqal inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yunsabu li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati li ghadratihi yu'rafu bih wa inna qad bay'na hadha ar-rajula ala bay'illahi wa rasulih wa inni la a'lamu qadran a'zama min an yuba'a rajulun ala bay'illah wa rasulih summa yunsabu lahu al-qital wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu wa la baya'a fi hadzal amri illa kanatil fasila baini wa bainah. Al-faisalah illa kanatil faisala baini wa bainah. Naam. Berkata Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan, babun idza qala inda qaumin syai'an thumma kharaja faqala bi khilafi. Bab tentang seseorang yang telah berkata di sisi satu kaum satu perkataan, tatkala dia keluar meninggalkan kaum tersebut ternyata dia berkata lain, tak sama ucapannya. Ya. Maka hal ini bukanlah kebaikan. Ini kemunafikan, kejujuran, pengkhianatan. Ya, tak boleh hukumnya. Jika engkau tak berkata, katakan. Apa yang kau katakan di hadapannya, katakan pula itu di belakangnya. Jangan di depannya kau katakan A, di belakangnya kau katakan B. Ini nifaq, ini kemunafikan. Yang dilarang dalam agama. Ini adalah merupakan pengkhianatan. Ya. An-Nafi'in qala, dari Nafi' berkata Nafi', lamma khala'a ahlul madinati Yazid bin Muawiyah, tatkala penduduk Madinah
membatalkan baiat mereka terhadap Yazid bin Muawiyah. Jama'a ibnu Umar hashamahu wa waladahu. Maka Abdullah bin Umar mengumpulkan seluruh budak-budaknya, anak cucunya. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Umar, ya, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah, akan ditegakkan di hari kiamat tanda bendera bagi setiap pengkhianat nanti di hari kiamat. Li ghadratihi yu'rafu bih, karena pengkhianatannya di dunia yang dia akan dikenal dengannya. Inilah pengkhianat si fulan. Ini bahayanya pengkhianatan. Setiap pengkhianat akan memiliki bendera dengan yang dikenal dia itu pengkhianat nanti di hari akhirat. Ini hadis disebutkan oleh Abdullah bin Umar kepada putra-putranya, kepada budak-budaknya, kepada anak cucunya, agar mereka tidak ikut-ikutan dengan penduduk Madinah yang melepaskan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Dan dampaknya fatal. Maka Yazid marah. Yazid datangkan bala tentara menghabisi para pemberontak yang melepaskan baiatnya kepada Yazid di Madinah. Banyak yang terbunuh. Subhanallah, banyak tertumpah darah-darah yang tak layaknya tertumpah. Disebut dengan Waq'atul Hurrah. Peperangan yang dibebaskan oleh Yazid 3 hari. Kota Madinah bolehkan kerjakan apa yang kalian mau di sana terhadap bala tentaranya. Porak-porandalah kota Madinah. Habis. Ya. Maka habislah mereka. Abdullah bin Umar melihat ada keinginan sebagian daripada anak cucunya ikut, maka dia kumpulkan semua. Dia nasihati, dia sebutkan hadis Nabi, nanti yang pengkhianat hari kiamat akan membawa bendera masing-masing. Kemudian mulailah dia berkata, wa inna qad bay'ana hadzal rajulah. Kita telah membaiat laki-laki ini, maksudnya Yazid bin Muawiyah, ala bai'illahi wa rasulihi, sesuai dengan baiat, janji, kesepakatan yang telah Allah tentukan dan Rasulnya, agar kita tidak berkhianat. Wa inni la a'lamu ghadran, aku tak mengetahui adanya pengkhianatan a'zama, yang lebih besar, min an yubay'a rajulun ala bai'illahi wa rasulih, ketika ada seseorang yang dibaiat menjadi pemimpin sebagaimana yang telah ya Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya tentukan, thumma yunsabu lahul qital, setelah dia baiat dia perangi orang yang dibaiat tersebut, dia tegakkan terhadapnya peperangan. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu, aku taklah tahu, jangan sampai aku tahu ada seorang di antara kalian yang melepaskan baiat terhadapnya, terhadap Yazid. Wala bai'a fi hadzal amri, ya aku tak boleh tahu, jangan sampai aku tahu ada yang telah membaiat dia dalam perkara ini kemudian membatalkannya, illa kanatil faisala baini wa bainah, kecuali aku putuskan hubungan antaraku dengan dia, tak ada lagi hubungan, bukan bagian daripada aku. Jadi ini perkataan Abdullah bin Umar. Peristiwa ini terjadi ketika Yazid diangkat sebagai khalifah dengan wasiat ayahnya Muawiyah. Ya. Sebagian orang tak rela dengan Yazid.
Awalnya mereka baiat, tak rela karena ada yang lebih layak daripada Yazid. Banyak yang lebih layak daripada Yazid. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas yang lebih layak. Bahkan ada kala itu masih Hasan, ada Husain. Ya, karena itulah sebagian terprovokasi ketika ada sebagian orang ingin ya memilih yang lebih layak daripada Yazid, seperti Abdullah bin Zubair. Mereka pun terprovokasi sehingga akhirnya mereka membatalkan baiat mereka. Dan dampaknya adalah apa yang tadi kita sebutkan. Hancurlah kota Madinah, porak-poranda, ya, darah-darah pun tertumpah. Inilah dampak daripada membatalkan baiat, dampak daripada memberontak kepada penguasa. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Insyaallah taala besok akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.